Oke, ketemu lagi sama Young Dad. Ada Hai, Ale Aulia, hai. ada Agi Hai. Ginanjar Ada dan bintang Ginja tamu juga. kita ini langsung dari Amerika. Wah, ini mah. Asik. US. Iya mah. eh Nanti go internasional tele. Ah, go internasional ya. Tadi gini, teman-teman. Keluhan saya sih mungkin dari keresahan lagi ya. Jadi teman-teman banyak yang komplain dengan pandemi sekarang, nggak bisa kerja Hmm. kan, terus cicilan tetap jalan, relaksasi tidak bisa mentok, terus gimana caranya bertahan hidup. Nah, ini sih sebenarnya kita nggak terlalu politis lah, cuman kita Hmm. pengen berbagi aja, kita yang di Indonesia peraturannya seperti apa, pemerintah seperti apa, dan Mm-mm. kita tuh bertahan hidup seperti apa. Nah, saya pengen tahu nih, kebetulan teman-teman kalau kalau mau saya kenalin nih ada Ica, kebetulan teman istri saya juga, sahabatnya dulu. Cuman ting nah pemajikan orang mah go internasionalnya. Cimahi Baiklah, kan? best friend. Cimahi itu di luar Bandung juga masih sama Cimahi. Go Cimahi. Ica ini kalau saya bilang memang sudah jadi warga sana ya, sudah jadi warga negara Amerika. Sekarang di LA ya, Cah ya? Iya, dia. Wah, di Di LA. LA Seru nih. dirumahkan juga kerjanya katanya. Jadi mungkin kalau misalkan kita bisa bilang silahkan aja dulu cerita posisinya di mana, Ya, kerja di mana, latar belakangnya seperti apa, kenapa bisa jadi warga negara sana. Silahkan diceritakan dulu. Oke. Mulai dari mana ya? Dari pertama kali kesini gitu. ya. Oke, jadi kesini waktu itu tahun 2009. Alasan kesini nggak ada alasan sih sebenarnya. Cuman lulus kuliah, bingung mau ngapain ya kan. Pengen coba peruntungan ceritanya. Terus begitu ya udahlah ke Amerika. Dan kebetulan dapat visanya. Udah gitu, Oke. udah sampai sini ngurusin citizen, ngurusin green card dulu, terus dapat, ya udah, alhamdulillah kan. Ya udah diterusin aja sampai jadi citizen gitu, kenapa enggak gitu kan. Dipikir juga ya udahlah udah enak di sini gitu, mau ngapain lagi sih gitu. Udah, Kenapa memutuskan terus jadi warga negara sana, Cak? karena satu dan lain hal. Paling paling ininya sih, paling simpelnya karena lebih praktis aja ya kalau jadi warga negara sini. Mau kemana-mana tinggal bawa paspor ya kan, nggak usah ngurusin visa and all that gitu, udah. Hmm. Cuma gitu aja simpelnya dulu mikirnya. Terus mikirnya juga di Indonesia nggak punya apa-apa ya, Bo. Jadi ya udahlah ya di sini aja. Unless punya Menih sesuatu gitu di sedih Indonesia. gitu Oh, bahasanya. sedih. Meninggalkan Ya apa udahlah di ya, udah. Indonesia? Begitu berangkat ke Amerika menjadi warga Eh, negara meninggalkan apa nih? Kenangan? Cerita? kenangan, kenangan. Iya, kenangan lampau kayaknya asik. Kisah cinta nggak? Kisah cinta, sayang sekali kisah cintanya berakhirnya di sini, gimana dong? Oh, di Amerika ya. Ica kalau boleh tahu, Iya. dulu di Bandung tuh tinggalnya di mana? Di Bandung, di Dago Atas. Oh, di Cigadung. Dago Atas. Oke, Mm-mm. jadi dari Dago ke LA ya judulnya ya. Coba boleh Dari diceritain Dago dong, ke LA. sekarang tuh tinggal di mana, rumah kah atau apartemen kali ya kalau di sana ya. Mm-mm. Eh, Gimana sih kehidupan, maksudnya kehidupan di Ica sendiri di sana, tinggal di mana, terus kerja di mana, boleh diceritain dulu. Oke, so aku tuh tinggal pertama kali datang ke sini tinggalnya di LA, di West LA, dekat Santa Monica gitu, Mhm. selama 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun Wow. kerjanya di restoran Indonesia. Oh, Hmm. oh restoran Udah Indonesia gitu, ya? restoran Indonesia. Yang Udah punya gitu, Indonesia berarti orang Indonesia gitu? yang punya orang Indonesia, orang Jakarta sama Oke. Surabaya, suami istri. Mhm. Terus Hmm. habis gitu bosan kan tuh ya di restoran, terus pengen mencoba yang lebih baik lah istilahnya jenjang karirnya gitu kan. Ya udah, terus Oke. kebetulan temen ada yang nawarin, lo mau nggak kerja di sini? Tapi di Anaheim. Anaheim tuh deket Disneyland, agak jauh dari LA, itu kayak kalau nggak macet nyupir kayak 35 menit lah ya. Oh ya, Terus Bandung uh, Cimahi lah ya. iyalah Bandung Cimahi kalau nggak macet. Terus udah gitu ya udah akhirnya udah coba deh yang ngelamar ini jewelry company. Hmm. Jadi bener-bener office gitu kan, dari restoran ke office. Oke deh, cobain aja. Udah ke sana, interview ternyata dapat, terus sekarang udah kerja di sini selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 Gitu. tahun. Oke. Iya. By the way Tinggal di sekarang
Sorry. Sekarang jam berapa sih di sana? Jam 6.15 pagi. 6.15 pagi. Pagi ya? Di sini tuh jam Kita gangguin orang 8. pagi-pagi. Di sini jam 20.25. Wih. 20.25 asli. Gangguin orang pagi-pagi. Udah pada buka puasa ya, enak ya. Iya. Ica puasa. Puasa. Baru insya sahur Allah. berarti ya? Iya, baru sahur. Oke. Imsak jam berapa di sana, Selamat menunaikan ibadah puasa. Imsak jam 4.45. Tapi Oh, bukanya jam 7.38. Wow. Lila pisan. Iya. Tunggu, gila. Oke, lanjut ya, Cak. Tadi Ica tinggal di mana sekarang? Oh ya, tinggalnya di apartemen. Oke. Di Apartemen. tengah kota kah atau di Enggak. daerah mana? Dulu kan tinggalnya di WSLA kan, terus mikir nyupir bolak-balik ke kantor. Kalau nggak macet 35 menit doang, tapi kalau macet bisa 2 jam. Gila kan? Gua. Ya udahlah ya, akhirnya baru sebulan kerja di jewelry company ini, gue langsung pindah dong ke daerah Anaheim, cari yang paling deket ke office gitu kan. So, sekarang cuma kayak 5 menit driving, which is good. Gitu. Oke, jadi sekarang tinggal di kerja sekarang. Oh ya, tadi kan kerja udah 5 tahun. Sekarang masih kerja di sana kah? Atau gimana? Masih. Oh, masih. Tapi sekarang di rumah terus. Gimana tuh kondisinya? Maksudnya info pertamanya ini kalau di sini udah pada takutnya PHK kali ya. Banyak orang-orang sudah mulai resah gitu. Saya takutnya di PHK karena kondisi ini. Nah, Ica sendiri sekarang di rumah tuh dalam posisi apakah? Terus gimana instruksi dari company? Oh, dari perusahaan. Sama pemerintah juga. Oke, waktu itu tanggal berapa ya? April berapa ya? Kayaknya early April gitu ya, lupa tanggalnya berapa. Udah lupa tanggal kan. Terus udah gitu. Lupa hari juga. Lupa hari juga. Waktu itu manajer udah kotor-kotor kan, udah bingung kan. Udah banyak isu, bakalan ada mandatory dari governor stay home gitu kan. Tapi waktu itu belum fix, belum ada gitu. Cuma baru rumor. Oke. Jadi waktu itu manajer gue bilang, oke deh, karena dari Trump udah diputusin cuma boleh 10% right, gathering gitu. Terus ya udah dia jadi mutusin kayak dikasih shift gitu. Seminggu kerja 10 orang, nanti minggu depan gantian gitu loh. Oke. Jadi di Bandung juga ada yang beberapa kayak gitu ya. Di Indonesia juga ada yang beberapa kayak gitu. Terus Terus gitu waktu itu inget hari apa tuh ya, hari Senin apa hari Selasa, meeting, pulang kerja suruh meeting dulu, terus udah gitu udah diputusin. Ya udah seminggu yang kerja minggu depan si ini, yang minggu depan lagi si ini gitu kan. Kebetulan gue kebagian libur minggu itu, giliran gue kebetulan libur minggu itu, jadi minggu depan harusnya kerja. Pada saat gue libur itu, ternyata governor ngasih mandatory harus stay at home, jadi semua ditutup dong langsung. Jadi orang-orang baru mulainya minggu depannya liburnya, nah gue udah seminggu lebih early, udah di rumah. Kayak gitu. Iya. Tapi habis gitu dibilang katanya akhir April kalau nggak salah harusnya masuk kerja tapi dia bilang katanya diperpanjang, di-extend sampai Mei 15. Kalau di sini kan istilahnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau di sana istilahnya lockdown atau apa? Enggak sih, kita bilangnya stay at home. Stay at home aja. Iya. Soalnya kalau misalnya dibilang lockdown, kita nggak lockdown. Kita tuh tetap bisa keluar. Bisa keluar kemana aja. Cuman social distancing, iya. Social distancing, sama ya kan? Iya kayak gitu. Ya kan kalau arti kata lockdown yang sebenarnya berarti kita nggak boleh kemana-mana kan? Iya, kayak nyepi di Bali gitu, cicingnya di imah gitu, enggak. Iya. Soalnya kakak kan di Prancis tinggalnya. Dia waktu kemarin itu di lockdown tuh benar-benar di lockdown. Jadi mau keluar rumah aja harus punya surat izin, kalau enggak didenda 100 euro. Wow. Dan di mana-mana tuh banyak, itu di Prancis. Dan dia tuh di kota kecil, bukan di Paris. Dia bilang, jadi kalau keluar rumah tuh banyak polisi, banyak army. Jadi kalau keluar nggak punya surat izin, langsung didenda 100 euro katanya. Segitunya ya di Prancis ya. Berarti kalau di LA sendiri gitu ya, berarti kan kita ngomongin peraturan pemerintah sama berarti semua ya. Whole entire US gitu, jadi bukan cuma LA doang kan? Berarti sama di atasnya? Sama, oke. Nah, ini lebih ke mendalam gitu ya.
Ini yang pertanyaan yang paling mendasar gitu ya. Kerja di rumah. Keresahan kita kan kita nggak bisa nyari duit dong. Nah, si company itu ada yang diberikan nggak sih sama karyawan atau misalkan upah yang dipotong kah atau gimana? Nah, maksudnya mekanisme itu tuh gimana sih dari company dulu deh? Company dulu ya sekarang ya. Dari company waktu itu cuma dibilangnya kita bakalan dikasih vacation paid. Jadi kan kalau di Vacation sini paid ya. vacation paid ya. Jadi kan kalau di sini kerja berapa lama tuh kita kayak ngumpulin hours, terus itu bisa dipakai buat vacation. Jadi kita bisa vacation tapi dibayar, istilahnya gitu kan. Tapi dibayar dengan sama gitu. Iya Maksudnya tergantung sama ngumpulin kayak jamnya. masuk aja gitu. Iya sama kayak masuk aja, tapi itu tergantung ngumpulin jamnya kan kita dibayarnya kan per hour kan. Iya. Terus udah gitu kemarin kebetulan gue udah pulang ke Indonesia, jadi gue nggak punya datu ya vacation paid-nya udah habis dipanggil ke Indo ya kan. Cak sempat lihat video orang-orang di Amerika udah mulai pada demo pengen normal kembali, itu benar nggak sih? Iya bener banget, deket lagi di sini di Huntington, jadi rumah gue deket banget sama Huntington, mereka demo pengen udahan gitu kan lockdown-nya. Terus tapi ya nggak paham sih, kayak di Michigan juga kemarin lihat kayak mereka demo udah gitu yang kayak mau perang, udah arm gitu, bawa rifle and all that, kayak what? Ini mau apaan sih, perang apa mau gimana? Gak jelas. Siapa yang bawa rifle siapa? Yang di Michigan, lihat nggak? Warga maksudnya? Warga, dia apa namanya? Protes ya? Apa sih protes ya? Kok bisa bawa senjata gitu? Kan boleh, karena di beberapa state kalau di sini bear arm itu boleh. Kayak di California juga boleh, tapi mesti ada izin lah ya, gitu. Karena kalau di beberapa state itu conceal tuh boleh, yang bawa handgun itu boleh, jadi gitu. Gitulah di sini, jadi sampai chaos nggak sih Cak di sana Cak? Belum sih. Maksudnya udah mulai ada maksudnya bukan ya, chaos yang gitu, cuma si demo itu udah mulai ada ya maksudnya bentrok nggak sih di sana? Atau cuman memang tetap bentrok? Bentrok yang di Huntington ini, lihat di beritanya sih bentrok. Cuman ya nggak tahu ya gimana ininya kelanjutannya gitu. Apakah mereka masih kayak gitu? Cuman ya aneh aja sih. Kan maksudnya dipikir kan pemerintah doing lockdown juga untuk kita semua kan, biar nggak nyebar itu virus gitu kan. Ya udahlah istilahnya berkorban berapa sih sebulan gitu. Tapi pikirannya malah pengen tetap kerja. Siapa sih yang nggak pengen kerja? Semua juga pengen kerja ya kan. Cuman siapa juga yang mau kalau misalnya kena virus gitu kan. Ya kayaknya nggak ngerti deh gimana sih baiknya gitu. Harusnya. Ya mungkin kalau harusnya mah memang ikut protokol dulu. Cuman kan perut mah nggak bisa kompromi ya. Iya. Ya kan Tapi sekarang kan kalau misalnya dipikir-pikir gitu, kalau misalnya mereka mau lihat negara-negara lain kan kayak coba Indonesia, nggak seberuntung orang Amerika atau dapat dari pemerintah 1.200. Kok nggak bersyukur ya nggak sih? Artinya berarti orang Indonesia lebih tawakal menurutnya. Iya. Kita udah 4 menit lebih dikit. Nah, boleh dong. Closing statement atau apa ya, kesimpulan ya? Dari Ica coba. Dari Ica. Aduh. Mungkin ada pesan buat teman-teman di sini. Pesan buat saudara-saudara teman-teman kita yang ada di Indonesia. Oke. Apa ya? Pesannya stay safe. Dengerin apa kata government aja ya untuk saat ini. Mau gimana lagi gitu kan. Tapi ya semoga semuanya pandemik ini cepat selesai. Kita semua bisa pada kembali kerja normal, nggak ada yang di PHK, semoga. Amin. Ya udah, ya gitu aja sih kayaknya. Oke. Nah, terakhir ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Cak, kemarin saat pemilu milih siapa Cak? Aduh. Siapa? Milih siapa? Ya, siapa ya yang sekarang udah menjabat aja menurut Bapak? Trump supporter. Oke. Sekarang kan sudah menjabat. Gimana gimana pendapatnya? Puas? Ya agak kecewa sih ya, nggak puas sepenuhnya. Iya, agak tapi kecewa. Tapi ya sudah lah ya. Gimana lagi dicoba. Yang kita nggak tahu ya. Betul. Ya pokoknya ada pesan buat Isa.
Nggak ada sih, nggak ada pesan. Saling mendoakan aja. Iya, saling mendoakan ya. Ica stay safe di sana, mudah-mudahan sehat-sehat. Terus sama Sama-sama. keluarga juga, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Apakah mungkin Amin. yang date yang ke US nanti nyamperin Masuk, Ica ya, mudah-mudahan ya, Le ya. Sok, sok. Amin, amin, amin. Bisa jadi. Didoain. Mudah-mudahan pandeminya beres, kita bisa kerja normal lagi, semua dikasih kesehatan ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Saya terima kasih banyak ya udah digangguin Ya, waktunya terima pagi-pagi, kasih. Terima subuh-subuh, kasih. udah sharing Tetap. juga. Terima kasih banyak. Dan yang Dad, kita akan interview lagi beberapa orang yang kayaknya cukup menarik Mhm. bahasannya saat di wabah yang sangat menjadi keresahan kita semua. Guys, Betul, kita ya. balik lagi. Terima kasih Ica, Ale. Bye. Thank you. Bye. Obrolan lebih panjangnya bisa kamu dengerin di Spotify ya.